Rekam presentasi GCG. Nama saya Anissa Zahra dari AB 4209. NIM 15011842666. Pengertian GCG. GCG adalah aturan standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur pelaku, pemilik perusahaan, direktur dan manajer, serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang, serta pertanggungjawaban kepada investor, pemegang saham, dan kreditur. GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka. Akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara baik apakah dilihat dalam konteks mekanisme internal maupun eksternal organisasi. Tujuan GCG yaitu untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan check dan balance untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. Manfaat GCG yaitu satu, indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. Manfaat GCG 1. Indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. 2. Internasionalisasi pasar, termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menurut perusahaan untuk menerapkan GCG. 3. Para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. 4. Mengurangi agensi cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. 5. Mengurangi biaya modal. 6. Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. Dalam tata kelola perusahaan harus menerapkan asas GCG. Setiap perusahaan baik kecil maupun besar, baru maupun lama, harus menerapkan asas-asas GCG yang biasanya dikenal dengan tarif. Konsep tarif ini mampu membuat perusahaan mengelola perusahaan dengan baik dan optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat prinsip-prinsip tata kelola. 1. Akuntabilitas. 2. Pertanggungjawaban. 3. Kemandirian. 4. Kewajaran. Kaitan antara tata kelola dengan hubungan internasional. Tata kelola telah menjadi perhatian utama dari disiplin HI. Proses globalisasi yang sedang berkembang khususnya telah memunculkan isu-isu baru yang menyangkut pemerintah, politik, hubungan antara negara, dan tatanan global. Kebanyakan komentator tentang tata kelola global setuju tentang keunggulan globalisasi secara konteks penting untuk analisis. Tata kelola global sekarang menjadi fokus utama pekerjaan di HI dan subdisiplin terkait IPE. Tetapi ada penjelasan berbeda tentang bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan global muncul dan bagaimana pemerintahan global disusun. Literatur tata kelola di HI membawa sejumlah pesan penting. 1. Globalisasi melahirkan proses tata kelola dengan kompleksitas dan ambiguitas yang cukup besar. 2. Bahwa di luar negara bangsa terdapat berbagai aktor institusi yang terlibat dalam pemerintahan global. 3. Negara bangsa harus mengubah perilaku mereka sesuai dengan tata kelola global. Tata kelola dalam administrasi publik dan ilmu politik. Administrasi publik berkaitan dengan teori kerjasama jaringan, pemerintahan, pembangunan, dan pemeliharaan institusi. Administrasi publik baik dalam praktik maupun teori memposisikan dirinya sendiri untuk menangani masalah-masalah yang menakutkan dengan disartikulasi negara. Singkatnya, administrasi publik dapat diposisikan adalah ilmu politik yang membuat pekerjaan negara yang terfragmentasi dan terdisartikulasi. Terdapat 3 hubungan kekuasaan. 1. Kekuasaan negara melalui pemerintahan global. 2. Keadilan arsitektur tata kelola global. 3. Hegemoni neoliberalisasi. Kaitan antara tata kelola dan kajian sosial legal. Kajian sosiohukum berkembang dari tradisi penelitian empiris yang dilakukan oleh para antropolog dan sosiolog
yang mempertanyakan hubungan antara hukum sebagaimana dipahami dalam disiplin hukum dan proses sosial yang lebih luas. Hukum secara luas dianggap diwakili dan diajarkan sebagai upaya sadar oleh masyarakat untuk menjadi rasional dan adil, tertib dan adil, dan benteng melawan anarki. Inti dari ideologi ini ada tiga, yaitu: 1. Hukum melambangkan tindakan yang dibuat oleh manusia yang disengaja dan merupakan sarana yang dengan upaya yang rasional dan mempertimbangkan untuk mengarahkan masyarakat. 2. Perilaku sosial yang menyimpang dari hukum adalah menyimpang dari apa yang diterima secara luas secara hukum dan benar. 3. Negara lembaga hukumnya adalah pusat dari proses pembuatan dan penegakan hukum, dengan demikian menjadi inti dari semua disiplin sosial. Proposisi ini mendukung pendekatan hukum tradisional untuk pemerintah dan terkait erat dengan model hierarki pemerintahan yang telah lama ditulis oleh para ilmuwan politik. Masalah tata kelola perusahaan muncul dalam sebuah organisasi setiap kali terdapat dua kondisi, yaitu: 1. Ada masalah agensi atau konflik kepentingan yang melibatkan anggota organisasi. Ini memungkinkan pemilik, manajer, pekerja, atau konsumen. 2. Biaya transaksi sedemikian rupa sehingga masalah keaganan ini tidak dapat ditangani melalui kontrak. Kurangnya kepastian berarti kontrak tidak dapat ditentukan dengan mudah. Jadi pengaturan tata kelola yang lebih kompleks akan muncul untuk menjelaskan bagaimana perusahaan dengan kepemilikan dan keadilan dapat mendekati perusahaan skala yang dicintai oleh teori klasik. Tata kelola partisipatif menggambarkan pemerintahan partisipatif sebagai bentuk percobaan dalam desain pemerintahan demokratis yang mencoba untuk menjawab tantangan hilangnya vitalitas demokrasi, perhatian yang belum dianggap secara memadai oleh kiri dan kanan. Mereka mendukung keterlibatan substantif dengan negara, terutama dari spektrum politik, untuk menggambarkan strategi demokrasi transformatif yang memajukan nilai-nilai keadilan sosial egaliter, kebebasan individu yang dikombinasi dengan kontrol rakyat atas keputusan kolektif. Terdapat definisi tata kelola lingkungan, yaitu: tata kelola lingkungan global dipahami secara longgar yang berfokus pada regulasi lingkungan dan aktor yang berdampak pada mereka. Oleh karena itu, fitur yang diperlakukan dari tata kelola lingkungan global adalah tidak adanya otoritas tunggal untuk mengarah masalah lingkungan. Sekian presentasi kali ini dan terima kasih.